bukan orang medis, tapi berstatement tentang medis. Inilah kebiasaan orang plus 62 atau orang Indonesia, di mana di era sekarang ini yang lagi viral-viralnya banyak penyakit, terutama virus corona menerjang di Indonesia. Semakin banyak orang medis dadakan yang memberikan statement tentang medis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap bersama saya Ricky Wirawan, ahli media keperawatan. Dan bagi yang pertama kali bergabung dalam channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menonton dalam channel Ricky Wir. Kemarin beberapa waktu lalu ada salah satu video yang sangat viral, yaitu mungkin tidak punya uang untuk membeli masker yang harganya melonjak tajam sekali. Dan dia memakai seperti ini, dimana tisu basah dia gunakan dan dia memberikan tutorial untuk dijadikan masker seperti ini, teman-teman. Nah, menurut saya tisu basah seperti ini tidak efektif untuk menangkal semua bakteri atau debu yang akan masuk ke dalam tubuh kita atau hidung terutama ya. Tisu basah ini, atau walaupun nggak basah sekalipun, tisu yang sejenis ini adalah fungsinya bukan untuk menjadi masker ya, atau alternatif masker. Namun sejatinya fungsi dari tisu seperti ini adalah untuk mengelap keringat seperti ini, atau membasuh tangan karena mengandung antiseptik. Walaupun kering sekalipun, intinya fungsi tisu adalah itu. Kebetulan di video ini saya tidak di-endorse dengan merek masker apapun mereknya, dan juga saya tidak memiliki musuh yang mempunyai bisnis tisu seperti ini. Penggunaan tisu ini tidak akan menangkal debu ataupun seluruh partikel yang ada di dalam udara bebas seperti ini agar tidak masuk ke dalam hidung. Hanya ada dua masker yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama masker bedah biasa, dan yang kedua adalah masker N95. Di mana masker-masker tersebut memiliki 3 kategori kriteria yang wajib dan harus ada di dalam unsurnya, yaitu yang pertama, lapisan terluar adalah lapisan anti air, di mana kalau ada air, jadi kalau dengan lapisan itu air tidak akan bisa masuk. Lapisan yang kedua untuk menyaring atau memfilter kotoran atau debu yang akan masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Dan yang ketiga, lapisan yang paling dalam adalah lapisan yang menyerap keringat atau menyerap air. Bagi saya, janganlah Anda berkomentar tentang medis kalau Anda bukan orang kesehatan, karena nantinya akan diketawai. Beberapa waktu lalu sangat banyak sekali ya, contohnya yang pertama, hamil di dalam kolam renang. Intinya dia memberikan statement yang sangat bikin lucu, dan positifnya dia menjadi terkenal. Yang kedua, obat malaria yang bisa dijadikan untuk obat corona. Itu juga aneh menurut saya, karena masih belum ada penelitian lebih lanjut dari WHO terutama, ataupun Kementerian Kesehatan tentang khasiat obat malaria tersebut. Dan obat malaria tersebut sangat susah didapatkan di zaman sekarang ini. Dan yang ketiga adalah yang baru-baru ini adalah tisu seperti ini bisa dijadikan alternatif masker untuk mencegah corona, dan itu lucu sekali menurut saya. Intinya jangan mudah percaya dengan omongan-omongan yang mengandung hoax, walaupun cara omongannya menjanjikan. Intinya tetap jaga kesehatan tubuh Anda, dan yang pasti kalau Anda tidak ingin terkena atau tertular corona, rajinlah cuci tangan. Yang kedua, gunakan masker hanya pada saat sakit, atau jika Anda orang kesehatan atau petugas kesehatan, gunakan itu. Untuk orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker. Dan kayak tombol ngantuk untuk memberikan tentang penyuluhan corona ya. Kebetulan saya juga orang kesehatan juga, jadi insya Allah akan membantu sedikit banyaknya. Nanti barangkali ada beberapa yang tadi disampaikan atau info-info yang terkait, jadi kita harus tahu antara itu fakta atau hoax, Bu. Dimana yang terakhir ini ada video tentang pembuatan masker sendiri dari tisu basah seperti ini. Menurutnya ibu-ibu efektif nggak itu? Enggak. Kenapa? Tidak ada pelindungnya. Tidak ada pelindungnya, terus tidak ada apanya? Anti bakteri.
virus. Ya, intinya tisu basah seperti ini tidak efektif karena tidak mengandung 3 unsur protek pada diri kita terhadap virus corona. Pertama, harus ada anti air untuk lapisan pertama. Untuk lapisan kedua, tidak ada filter, di mana filter tersebut berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilewati oleh mikroorganisme yang lain seperti virus corona. Lalu yang ketiga adalah lapisan yang paling dalam, yaitu penyerap. Biasanya kalau untuk orang-orang umum, dokter yang pakai masker bedah seperti itu, orang umum kan pasti muncrat ya Bu ya. Nah, lapisan ketiga itu bisa menyerap droplet ataupun kuah-kuahnya jenengan itu tadi yang mancrut itu tadi ya, muncrat itu tadi ya. Jadi terus ada yang kemarin sebelumnya minum obat malaria. Nah, ini yang sempat viral juga, obat malaria yang ngomong ternyata bukan orang kesehatan. Jadi intinya di era virus-virus corona yang sekarang ini merebak, banyak orang kesehatan dadakan Bu, tidak memiliki background di bidang kesehatan tapi berstatement tentang kesehatan. Jadi ada yang tanya lagi tentang corona, monggo. Pakai untuk menjaga supaya nggak terkena Pak. Kan ada yang ramuan, ada yang vitamin C, itu apa untuk menjaga. Untuk saat ini obat corona masih belum ditemukan Bu. Untuk mencegah ini pertama kita harus meningkatkan imunitas kita. Jarine wingi Pemkot pakai empon-empon, boleh, asalkan empon-emponnya bersih. Ojo empon-empon mari dicekel uang, wonge mari ini. Nah, ternyata nggak sampai cuci langsung sampai olah, akhirnya kena sami mah. Oke, terus ada lagi yang tanya boten? Ye, monggo Bu. Kalau misalnya kita nggak pakai masker yang sehat ya, apa namanya, bisa nggak sih ketularan? Ya apa perlu yang sehat itu juga pakai masker? Kan barangkali kalau lama ya. Oke, virus corona menular melalui percikan itu tadi, droplet atau muncrat itu mau. Kuah sampean. Sampean sering berkuah. Podo. Nah, seperti itu Bu. Lalu untuk orang sehat itu tidak perlu pakai masker. Saya sehat, saya petugas kesehatan, saya nggak pakai masker. Sama lihat dari tadi saya pakai masker? Enggak, saya larang regani masker Bu. Ya bukan karena itu juga sih, karena saya tahu saya sehat dan saya merasa tidak kekurangan untuk daya tahan tubuh saya, jadi saya nggak pakai masker. Walaupun virus corona ini masuk ke tubuh saya, tapi karena imun saya kuat, jadi pasti mati, keserang imunitas. Orang yang pakai masker itu hanya orang yang sakit positif corona itu tadi. Lalu orang yang merasa tidak enak badan dan petugas kesehatan yang langsung bersentuhan dengan pasien. Tuh. Terus cara cuci tangan harus bersih dan benar sesuai WHO. Ada yang sudah tahu? Ibu nyanyi ini Bu. Gini ya, langsung tak praktekkan ya. Pertama gini. Ongkep Bu. Pertama kali, yuk gini deh, gini sih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kuncup jari. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu Bu. Sering cuci tangan. Kalau kita kontak dengan orang yang bersin atau batuk, kalau lebih dari 1 meter, insya Allah aman. Karena muncratannya nggak mungkin diuncrat menang kita, ya kan, 1 meter. Kalau kurang dari 1 meter, kita langsung berobatkan. Pemkot ngasih gratis.
berobat di rumah sakit Universitas Erlangga dan dijemput pakai ambulans 112 gratis bagi orang yang merasa flu, batuk, demam. Bisa langsung 112 di calling gratis walaupun tidak ditanggung BPJS. Pemkot sudah memberikan gratis. Dan yang kemarin isunya ada beberapa orang yang meninggal di Nganjuk. Tadi saya sudah mendapatkan informasi dari teman saya di Dinas Kesehatan Jawa Timur, itu hoax. Dia meninggal bukan positif corona, tapi meninggal karena penyakit yang lain. Jadi intinya Bu, kita sebagai warga plus 62 zaman sekarang, ini banyak hoax yang terjadi. Kita pemilih akun-akun kita yang bermedia sosial, dan itu tidak akan pernah lepas dari hidup kita, ya kan. Kita harus pinter-pinter memfilter mana yang hoax, mana yang enggak. Intinya kalau dia bukan orang medis memberikan statement tentang kesehatan, jangan percaya. Oke, paham? Anak sing ngantuk Bu? Alhamdulillah, aku bisa ngantuk. Gipon, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyimak tadi saya. Jangan lupa, kemarin saya nyalek sudah tahu semua ya kan, dan alhamdulillah tidak berhasil ya kan. Dan sekarang saya alih profesi nyambi jadi YouTuber. Ada yang tahu akun channel YouTube saya apa? Ricky Wir. Ada yang belum subscribe? Nah, yang belum subscribe di subscribe, jangan lupa di sini ya, tombol sini bawah ini subscribe ya kan, pencet subscribe lalu like dan komen. Kok tak edit, tenang aja. Like dan komen, jangan lupa tetap berikan komentar untuk memberikan saya semangat dalam berkarya untuk karya saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.